Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini memasuki sesi kuliah umum dengan tema Filsafat Jiwa Masyarakat Nusantara, kini, nanti, dulu, dengan narasumber Bapak Damar Sasangka. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada peserta Filofest ID tahun 2021 yang masih setia mengikuti acara hingga hari ini. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada rekan media, Mojok.co, dan Kompas ID yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Saya informasikan kepada seluruh peserta bahwasanya pada tanggal 20 November tahun 2021 nanti akan diadakan kuis filsafat. Jadi bagi teman-teman peserta yang aktif pada forum ini untuk bertanya, maka akan dilibatkan dalam peserta kuis filsafat. Baik, langsung saja ke sesi kuliah umum. Yang sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber. Bapak Damar Sasangka lahir di Malang pada tanggal 8 April tahun 1980. Beliau lahir di keluarga kejawen yang membuatnya tertarik kepada mistisme dan spiritualitas semenjak kecil. Karya-karya beliau menjadi referensi berharga
tentang sejarah Nusantara berikut ajaran-ajaran kunonya. Beliau menulis novel, sejarah, dan juga aktif menerjemahkan serta mengulas naskah kuno Jawa seperti Darmo Gandul. Beberapa karya beliau yang telah diterjemahkannya antara lain Ilmu Jawa Kuno atau Sanghyang Tatyana Nirmala Nawaruci, Gatholoco atau Rahasia Ilmu Sejati dan Asmaragama, dan Ilmu Induk Kejawen atau Wirid Hidayah Jati. Baik, langsung saja kepada narasumber Bapak Damar Sasangka, dipersilakan. Tes. Dikecilkan yang itu. Tes. Testing, suara saya sudah jelas? Sudah, Bapak? Oke. Ya, silakan, Bapak. Selamat sore kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera kepada semuanya. Assalamualaikum kepada rekan kita yang memeluk agama Islam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami memiliki perkumpulan yang membiasakan diri untuk mengucapkan salam universal kepada seluruh pemeluk agama dengan ucapan Sarwo Hayu. Sarwo artinya segalanya, semuanya. Hayu artinya selamat. Dengan demikian Sarwo Hayu artinya semoga semuanya selamat. Dan sebelum kita lanjutkan acara kita pada sore hari ini, izinkan saya mengucapkan salam yang seringkali kami pakai. Sarwo Hayu. Bergembira sekali kami mendapat kesempatan untuk berbicara pada acara seperti sore hari ini. Di tengah jadwal padat kami pada bulan November ini yang harus wirawiri untuk mengadakan acara di berbagai kota, kami menyempatkan untuk ikut hadir pada hari ini. Kebetulan tanggal 17 November ini kami sedang kosong. Maka berbahagia sekali saya bisa hadir di tengah rekan-rekan sekalian untuk sekedar sharing pengetahuan sependek yang saya ketahui. Tentu saja pengetahuan yang akan kami sharingkan pada sore hari ini semuanya merujuk kepada naskah Jawa. Sehingga kalau sore hari ini diberi judul tentang pandangan jiwa dari sudut pandang Nusantara, secara lebih spesifik lagi sebenarnya yang hendak saya utarakan adalah pandangan mengenai jiwa dari sudut pandang Jawa. Karena memang Jawa yang selama ini saya ulik, Jawa yang selama ini saya pelajari, dan Jawa pula yang selama ini saya angkat, sehingga mohon maaf kalau pada sore hari ini saya akan spesifik berbicara tentang jiwa dari sudut pandang Jawa. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya bahwa apa yang akan saya sharingkan pada sore hari ini merujuk pada naskah-naskah kuno Jawa.
baik naskah kuno yang berasal dari masa Jawa Anyar, yaitu masa-masa sesudah Islam masuk ke Jawa, maupun masa Jawa kuno, yaitu masa ketika Islam belum masuk ke Jawa. Masa ketika Islam sudah masuk ke Jawa, saya sebut sebagai masa kejawen. Istilah ini mungkin sedikit berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat umum. Karena pengertian masyarakat umum kebanyakan menganggap kejawen adalah segala keilmuan yang bersumber dari Jawa. Tetapi di dalam penelusuran kami, pada titik tertentu kami menemukan bahwa ternyata istilah kejawen ini baru muncul setelah keruntuhan Mojopahit. Terutama tertulis di Carito Lasem atau sejarah Lasem, dengan jelas ditulis di sana bahwa kejawen merupakan aliran yang digagas oleh Sunan Kalijogo. Sejarah Lasem atau Carito Lasem ini memang khusus mendedah sejarah Lasem. Dan di dalam naskah tersebut dikatakan Sunan Kalijogo selain berdarah Tuban juga memiliki darah Lasem. Dengan sangat jelas ditulis di sana bahwa kejawen awalnya digagas oleh Sunan Kalijogo. Sebelum kejawen muncul, kita mengenal dengan apa yang disebut zaman Buddha. Istilah ini digagas oleh Raden Ngabei Ronggo Warsito, seorang pujangga termasyhur dan konon dikatakan pujangga Jawa terakhir dan semoga bukan yang terakhir. Beliau menyebut bahwa masa sebelum Islam masuk ke Jawa dikatakan sebagai zaman Jawa Buddha. Buddha di sini sebenarnya pengertiannya merujuk kepada sinkretisme ajaran Hindu yang beraliran Tantra Siwa dengan ajaran Buddha yang beraliran Tantra juga. Sinkretisme antara Tantra Hindu Siwa dengan Tantra Buddha ini yang kerap kali disebut oleh orang-orang Jawa masa lalu sebagai Buddha. Dan Raden Ngabei Ronggo Warsito menyebut di dalam setiap naskah-naskah karyanya bahwa masa sebelum Islam masuk ke Jawa dinamakan zaman Buddha. Sehingga dari situ kita memiliki satu pegangan yang sedikit berbeda dari pemahaman umum bahwa masa sebelum sebelum Islam masuk ke Jawa kita sebut sebagai Jawa Buddha, dan ketika Islam sudah masuk ke Jawa kita sebut ke zaman kejawen. Pada sore hari ini, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan menyarikan pandangan masyarakat Jawa, pandangan dari relung pemikiran orang Jawa terkait dengan jiwa itu sendiri. Dan tentu saja pandangan ini saya sarikan dari naskah-naskah yang berbau kejawen dan juga naskah-naskah yang berbau Jawa Buddha. Artinya pensarian ini berasal dari pemikiran
tasawuf Islam yang sudah masuk ke Jawa, juga dari pemikiran Hindu, Buddha yang sudah masuk ke Jawa. Satu lagi yang perlu diketengahkan, dari sebegitu banyak naskah yang pernah saya pelajari, ternyata ada juga ciri-ciri khusus, sesuatu yang khas, yang tidak didapatkan dari pengajaran tasawuf Islam, dari tantra Hindu maupun tantra Buddha. Ciri-ciri khusus seperti ini saya kategorikan sebagai ajaran asli Jawa. Dan kita tidak bisa menafikan akan hal ini. Karena ternyata unsur-unsur asli Jawa masih bisa kita temukan di dalam naskah-naskah rontal yang berbahasa Jawa Kawi maupun naskah-naskah serat, wirid, suluk yang berbahasa Jawa Anyar atau Jawa Baru. Sehingga pada sore hari ini apa yang saya ketengahkan merupakan saripati dari pemikiran Jawa asli yang masih tersisa, pemikiran Hindu Tantra, Buddha Tantra, tasawuf Islam, tapi semuanya sudah berpadu padan dengan apik dan bertumbuh dengan sangat bagus di tanah Jawa sehingga memiliki cita rasa Jawa. Jiwa menurut orang Jawa tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Tuhan. Dalam pandangan manusia Jawa, jiwa adalah bagian dari Tuhan yang tengah tertutup oleh debu-debu kekotoran duniawi. Dengan pandangan semacam ini, maka orang Jawa memiliki kegayuhan atau harapan hendak membersihkan jiwa mereka dari debu-debu kemelekatan duniawi, sehingga jiwa akan kembali memancar seperti semula dan bisa menyatu kepada Tuhan seperti masa purba kala. Ini inti pandangan jiwa dari masyarakat Jawa. Tentu untuk membahas mengapa jiwa sampai terjerembab kepada kemelekatan duniawi, maka mau tidak mau kita harus menuturkan kejadian awal jiwa dari sudut pandang, pemikiran, pendalaman spiritual masyarakat Jawa itu sendiri. Dari berbagai sumber naskah yang saya kumpulkan dan saripati, juga dari pengalaman pribadi saya sendiri sebagai seorang praktisi, walaupun jelek-jelek seperti ini, saya juga seorang praktisi keilmuan Jawa. Asal-usul jiwa manusia bisa dituturkan secara sederhana seperti berikut ini. Mohon slide-nya ditampilkan. Ya, cukup. Dalam pandangan masyarakat Jawa,
dalam pandangan kebatinan orang Jawa. Asal mula dari segalanya yang ada adalah Sang Hyang Urip. Sang Hyang Urip ini adalah sesuatu yang tidak bisa untuk digambarkan, tidak bisa untuk diuraikan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa untuk dipikir-pikirkan walaupun dengan pemikiran selembut apapun. Orang Jawa memiliki satu ungkapan apik untuk berusaha menyebut keberadaan, kalau bisa dikatakan sebagai keberadaan dari Sang Hyang Urip ini dengan kata-kata tan kena kinoyo ngopo. Tan kena kinoyo ngopo. Tan artinya tidak, keno artinya bisa, kinoyo artinya digambarkan, ngopo artinya seperti apapun juga. Sehingga ketika diterjemahkan kurang lebih tidak bisa digambarkan dengan cara apapun juga. Demikian Sang Hyang Urip. Walaupun tidak bisa digambarkan dengan cara apapun juga, orang Jawa masih ingin berusaha untuk sedikit mendefinisikan Sang Hyang Urip dengan ungkapan cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Cedak artinya dekat, tanpa senggolan artinya tidak bersentuhan, adoh artinya sangat jauh, tidak terjangkau oleh apapun. Tanpa wangenan artinya tanpa batasan. Jadi Sang Hyang Urip tersebut adalah sangat dekat sekali dengan kita sebagai manusia. Tetapi sama sekali tidak bisa disentuh. Selain itu pula Sang Hyang Urip sangat jauh dari keberadaan manusia, dan jauhnya Sang Hyang Urip tanpa batasan. Sedemikian sulit untuk menggambarkan Sang Hyang Urip, maka orang Jawa sekali lagi memberikan ungkapan apik yang menyatakan bahwa sakabeh kang ono iku dudu. Segala sesuatu yang menyata, mengada, itu bukan Tuhan. Bahkan sampai sesuatu yang mengada di dalam pikiran kita sekalipun. Itu pandangan orang Jawa terhadap Sang Hyang Urip. Selanjutnya orang Jawa meyakini bahwa walaupun Sang Hyang Urip tak terjangkau oleh apapun, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambar-gambarkan dengan apapun juga, Sang Hyang Urip diyakini oleh masyarakat manusia Jawa, beliau memiliki kehendak. Kehendak yang keluar dari Sang Hyang Urip konon dikatakan
adalah ingin menciptakan semesta. Ketika kehendak Sang Hyang Urip mulai muncul, maka bergetarlah Sang Hyang Urip dari kondisi keseimbangan total. Sang Hyang Urip mempersempit keberadaan dirinya yang tanpa batas. Sang Hyang Urip memperkecil ketak terhinggaannya. Sang Hyang Urip membuat dirinya sedikit banyak bisa dipahami oleh makhluk-makhluk yang nanti dia ciptakan sendiri, yang tumbuh dari dirinya sendiri. Dan dalam kondisi yang demikian itu, Sang Hyang Urip dikenal dengan sebutan Sang Hyang Magawe Urip. Bisa dilihat di slide yang ada pada baris kedua sisi kiri. Sang Hyang Magawe Urip artinya adalah Dia yang luhur, yang menciptakan kehidupan semesta. Sang Hyang Magawe Urip adalah Sang Hyang Urip yang mempersempit ketak terhinggaannya. Bersamaan dengan kondisi mempersempit ketak terhinggaan Sang Hyang Urip menjadi Sang Hyang Magawe Urip, maka dualitas pun muncul. Dalam kondisi sempurna, dalam kondisi kesadaran mutlak murni, dalam kondisi yang tak terhingga, hanya ada ketunggalan sejati. Itu disebut Sang Hyang Urip. Ketika Sang Hyang Urip mempersempit dirinya, mau tidak mau dualitas harus muncul. Mau tidak mau, kutub kiri, kutub kanan, arah atas, arah bawah, baik, buruk, harus mengada. Dengan keterguncangan Sang Hyang Urip dari keseimbangan total, dengan mempersempit diri menjadi Sang Hyang Magawe Urip, maka dualitas pun terjadi. Muncullah Sang Hyang Warono Jati sebagai perimbangan dari Sang Hyang Magawe Urip. Sang Hyang Warono Jati artinya adalah tabir kesejatian. Warono itu artinya tabir. Jati artinya kesejatian. Pada goncangan pertama muncul dualitas Sang Hyang Magawe Urip dan Sang Hyang Warono Jati. Sang Hyang Magawe Urip adalah kesadaran itu sendiri. Sang Hyang Warono Jati adalah ketidaksadaran itu sendiri. Ini dualitas awal sebelum semesta menjadi. Selanjutnya, Sang Hyang Magawe Urip berguncang kembali. Dia ingin semakin mempersempit ketak terhinggaannya. Dia ingin agar semakin bisa dikenali oleh makhluk-makhluk yang fana. Maka dia semakin menunjukkan eksistensinya seolah-olah menjadi sosok personal yang disebut Sang Hyang Hanguripi. Sang Hyang Hanguripi artinya adalah Dia yang luhur, yang menghidupi makhluk.
Sang Hyang Magawe Urip artinya dia yang luhur, yang menciptakan makhluk. Sang Hyang Hanguripi artinya adalah dia yang luhur, yang menghidupi makhluk. Itu artinya cikal bakal generator makhluk hidup, cikal bakal kehidupan makhluk hidup, cikal bakal dari roh seluruh makhluk hidup adalah Sang Hyang Hanguripi. Bersama dengan keterguncangan Sang Hyang Magawe Urip, Sang Hyang Warono Jati pun akhirnya menetes menjadi Sang Hyang Bintulu. Apa Sang Hyang Bintulu itu? Sang Hyang Bintulu adalah cikal bakal material semesta. Sang Hyang Bintulu adalah sumber dari materi alam semesta. Dari Sang Hyang Bintulu nanti akan muncul ruang, muncul angin, muncul api, muncul air, dan yang kelima adalah tanah. Jadi ada angkoso atau ruang, itu yang pertama. Yang kedua adalah angin. Yang ketiga adalah geni atau api. Yang keempat adalah banyu atau air. Dan yang kelima adalah lemah atau tanah. Semuanya bersumber dari Sang Hyang Bintulu. Itu artinya Sang Hyang Bintulu menyediakan wadah-wadah material bagi seluruh makhluk. Adapun Sang Hyang Hanguripi menjadi generator awal bagi kehidupan seluruh makhluk. Guncangan belum berhenti. Guncangan selanjutnya Sang Hyang Hanguripi menumbuk, menghunjamkan energi keilahiannya kepada Sang Hyang Bintulu. Tumbukan-tumbukan yang ritmis. Dari tumbukan-tumbukan ini mulai terciptalah semesta. Karena proses menumbuk ini, maka Sang Hyang Hanguripi kelak juga dikenal sebagai Sang Hyang Alu. Sedangkan Sang Hyang Bintulu dikenal sebagai Sang Hyang Kalumpang. Proses menumbuk ini masih ditiru oleh masyarakat Jawa. Mungkin sekarang sudah jarang ya. Menumbuk padi dengan alu dan lumpang. Sebenarnya ini adalah proses mencontoh penciptaan semesta. Tumbukan dari Sang Hyang Hanguripi kepada Sang Hyang Bintulu. Tumbukan Sang Hyang Halu kepada Sang Hyang Kalumpang. Sang Hyang Hanguripi dan Sang Hyang Bintulu, Sang Hyang Halu dan Sang Hyang Kalumpang ini adalah cikal bakal dari semesta dan makhluk yang menghuni di dalamnya. Oleh karenanya ada julukan, ada sebutan ketiga dari Sang Hyang Hanguripi dan Sang Hyang Bintulu, yaitu Sang Hyang Boponto Jati untuk Sang Hyang Hanguripi dan Sang Hyang Ibunto Jati untuk Sang Hyang Bintulu. Sehingga Sang Hyang Hanguripi atau Sang Hyang Halu atau Sang Hyang
Boponto Jati. Sang Hyang Bintulu atau Sang Hyang Kalumpang atau Sang Hyang Ibunto Jati. Dari sini bisa dipahami, ya? Ya, mari kita lanjut. Dari tumpukan ritmis energi keilahian kepada Sang Hyang Bintulu, maka muncullah cikal bakal dari roh seluruh semesta yang disebut Sang Hyang Adi Yitmo. Seluruh roh yang menghidupi makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan, semuanya menetes dari Sang Hyang Adi Yitmo. Adapun Sang Hyang Bintulu sebelum nanti memadat mengkristal menjadi angkasa, angin, api, air, dan tanah, seiring dengan memerciknya cikal bakal ruh seluruh makhluk, terpercik pula 3 sifat dasar semesta, yaitu Manik Moyo, Is Moyo, dan Antogo. Manik Moyo itu adalah sifat yang stabil. Is Moyo itu sifat yang agresif dan dinamis. Antogo adalah sifat yang pasif dan lebam. Ini ciri dasar dari semesta material. Stabil, agresif, dan dinamis. Yang ketiga, lebam. Seluruh makhluk yang memiliki tubuh material, yang semua berasal dari Sang Hyang Bintulu, semuanya memiliki perwatakan dasar Manik Moyo, Is Moyo, dan Antogo. Ini adalah ajaran asli Jawa. Tidak kita temukan secara sepenuhnya di dalam tasawuf Islam, walaupun mungkin beberapa bagian ada yang mirip-mirip dan mendekati. Tidak pula kita temukan di dalam ajaran Buddha Tantra maupun Siwa Tantra. Apa yang kita bicarakan ini sebenarnya adalah unsur pengetahuan, sisa-sisa, percikan, remah-remah dari ajaran Jawa asli yang sudah bercampur aduk sedemikian rupa dengan ajaran Siwa Tantra, Buddha Tantra, dan tasawuf Islam, dan semuanya menjadi satu di dalam naskah-naskah Jawa yang kita temukan pada hari ini. Tolong slide-nya digeser ke atas lagi. Ke atas. Ya. Di dalam kejawen, yaitu ajaran yang sudah bercampur dengan tasawuf Islam, sedikit ada distorsi. Sang Hyang Urip yang sebenarnya adalah keberadaan keilahian yang tak terbatas, dibelokkan menjadi Sang Hyang Nur Cahyo.
Siapa Sang Hyang Nurcahyo tersebut? Dikatakan sebagai putra dari Nabi Sis. Siapa Nabi Sis tersebut? Dikatakan sebagai putra dari Nabi Adam. Sehingga dengan demikian Sang Hyang Nurcahyo kedudukannya dianggap sebagai cucu dari Nabi Adam. Namanya adalah Sayyid Anwar. Terus dia mendapat gelar Sang Hyang Nurcahyo. Sang Hyang Nurcahyo memiliki putra bernama Sang Hyang Nuroso. Sang Hyang Nuroso kemudian berputra Sang Hyang Wenang. Ke bawah lagi slide-nya. Tolong ke bawah slide. Sang Hyang Wenang berputra Sang Hyang Tunggal. Terus Sang Hyang Tunggal memecah telur hasil dia bertapa. Dipecahlah telur tersebut, akhirnya lahirlah 3 dewa, yaitu Sang Hyang Manikmoyo, Sang Hyang Ismoyo, dan Sang Hyang Antogo. Kisah ini masih tercatat di dalam naskah-naskah berbau kejawen. Tetapi sepenuhnya sudah terdistorsi sedemikian rupa dari makna aslinya. Dari sebuah keilahian mutlak yang menurun secara bertahap dari Sang Hyang Urip, Sang Hyang Magawe Urip, Sang Hyang Hanguripi, kemudian Sang Hyang Adiyitmo, akhirnya berubah menjadi sosok personal yang betul-betul personal, menjadi Sang Hyang Nurcahyo, Sang Hyang Nuroso, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Siapa yang menulis itu semua? Tidak lain adalah Raden Ngabei Ronggo Warsito. Beliau menulis secara jelas di dalam serat Poromo Yugo. Beliau juga menulis secara jelas di dalam serat Tapel Adam. Apa tujuan dari Raden Ngabei Ronggo Warsito? Saya tidak mau berpikiran buruk. Saya meyakini Raden Ngabei Ronggo Warsito hendak menyisipkan pengetahuan asli Jawa di dalam kisah-kisah dongengan Jawa Baru yang sudah dicampur sedemikian rupa dengan mitologi dari Timur Tengah. Kita harus memandang ini sebagai usaha dari Raden Ngabei Ronggo Warsito untuk menyelamatkan pengetahuan Jawa asli agar bisa sampai ke tangan kita pada hari ini, walaupun dengan cara diselundupkan. Bagi yang kurang awas, kurang wening batinnya, kurang melakukan tirakat, mungkin penyelundupan semacam ini tidak bisa dikenali. Tetapi bagi beberapa pelaku spiritual pasti bisa melihat bahwa ini adalah usaha dari Raden Ngabei Ronggo Warsito untuk menyelamatkan ajaran-ajaran kuno agar bisa sampai kepada generasi Jawa pada masa sekarang. Dan pada sore hari ini, ajaran asli yang diselundupkan ini bisa kita babar bersama. Selanjutnya, slide ke bawah. Ya, cukup. Sang Hyang Adiyitmo sebagai cikal bakal ruh seluruh makhluk membuat miniatur
jiwa manusia. Jiwa adalah bagian dari ruh yang sudah mengkristal sedemikian rupa, sudah mewujud sedemikian rupa, sehingga bisa dikenali walaupun tidak bisa dipegang secara fisik, tapi keberadaannya bisa dirasakan. Maka cikal bakal roh tersebut mulai membuat cetakan bagi jiwa. Coba slide-nya di atas lagi. Lagi atas lagi. Yup, cukup. Ya. Sang Hyang Adiyatma atau Sang Hyang Tunggal mengkristalkan kekuatan roh menjadi cikal bakal kesadaran. Itu di sebelah kanan, tertutup oleh video kita, tampilan video kita. Cikal bakal kesadaran disebut Sang Hyang Umanis. Kemudian menciptakan cikal bakal perasaan. Cikal bakal perasaan disebut Sang Hyang Pahing. Cikal bakal pikiran disebut Sang Hyang Palguna. Cikal bakal ingatan disebut Sang Hyang Cemengan. Sedangkan ruh itu sendiri disebut Sang Hyang Kaliwon. Ini nanti diabadikan oleh masyarakat Jawa menjadi Poncoworo atau hari 5 yang disebut Kliwon berada di tengah. Umanis atau Legi berada di timur. Pahing berada di selatan. Palguna atau Pon berada di barat. Cemengan atau Wage berada di utara. Ini sebagai cikal bakal jiwa manusia. Slide-nya lanjut ke bawah. Jiwa manusia pun lahir. Mewujud dengan sempurna. Jiwa itu sebenarnya satu unsur, tetapi memiliki 4 aspek, yaitu kesadaran. Ketika Anda sadar duduk di tempat Anda sekarang, sadar Anda sedang mengikuti acara Zoom, sadar Anda dengan ukuran ruang, waktu yang ada sekarang, itu adalah aspek jiwa yang disebut kesadaran dan dalam istilah Jawa disebut kakang kawah. Coba ke atas lagi slide-nya. Ke atas. Ya, cukup. Aspek jiwa yang kedua adalah perasaan. Ketika Anda merasakan benci, ketika Anda merasakan cinta, ketika Anda merasakan nyaman,
ketika Anda merasakan bosan, itulah aspek jiwa Anda yang disebut perasaan. Di dalam pemahaman masyarakat Jawa disebut sadulur getih. Silakan dilihat yang warna merah. Aspek jiwa yang ketiga adalah pikiran. Ketika Anda bisa menimbang-nimbang secara rasional, ketika Anda bisa mengkalkulasikan angka-angka secara tepat, ketika Anda menimbang untung rugi dengan baik, bisa menimbang untung rugi dengan baik, itulah aspek jiwa yang disebut pikiran. Masyarakat Jawa menyebutnya adi ari ari. Aspek jiwa yang keempat adalah ingatan. Ketika Anda mengingat-ingat segala sesuatu di dalam file pikiran Anda, mengingat pelajaran, mengingat kenangan, mengingat berbagai hal yang mungkin sudah terpendam di dalam pikiran Anda, itulah aspek jiwa ingatan. Dan masyarakat Jawa menyebutnya puser. Jadi apa yang disebut sadulur papat kalimo pancer itu tak lain adalah aspek jiwa Anda. Kakang kawah adalah kesadaran, getih itu adalah perasaan, adi ari-ari adalah pikiran, puser adalah ingatan, sedangkan pancer adalah roh Anda sendiri. Kakang kawah, getih, adi ari, puser bukan makhluk gaib yang diciptakan untuk menjadi bodyguard manusia, bukan. Itu adalah pemahaman yang sudah melenceng. Saya berani mengatakan itu pemahaman yang melenceng dari ajaran Jawa asli. Dan ironisnya pemahaman yang melenceng ini yang tersebar di luar sana. Sadulur papat kalimo pancer sebenarnya adalah unsur jiwa kita sendiri. Sadulur papat kalimo pancer sebenarnya adalah jiwa itu sendiri. Sadulur papat kalimo pancer tidak lain adalah kesadaran Anda, perasaan Anda, pikiran Anda, ingatan Anda. Adapun pancernya adalah roh Anda sendiri. Ini ajaran dari nenek moyang Jawa yang asli. Sehingga sangat ironis sekali sekarang kalau berkembang bahwa sadulur papat kalimo pancer bisa dipanggil dengan mantra-mantra tertentu, berwujud jin tertentu, bisa dimintai tolong ini dan itu dengan sesajian yang aneh-aneh dan semacamnya dan semacamnya. Itu menyesatkan. Karena sesungguhnya sadulur papat kalimo pancer adalah unsur jiwa kita. Anda sadar duduk di ruangan ini sekarang berarti kakang kawah Anda yang bekerja. Anda merasakan nyaman ketika Anda duduk mendengarkan saya berbicara berarti unsur getih Anda yang bekerja. Anda berpikir ketika mendengar ucapan saya seperti ini menimbang-nimbang secara rasional, secara logika, berarti adi ari-ari Anda bekerja. Ketika Anda mencocokkan dengan file-file pengetahuan Anda sebelumnya, ketika Anda mendengarkan apa yang saya ucapkan, berarti ingatan Anda atau puser Anda yang bekerja. Sadulur papat Anda semuanya bekerja pada saat sekarang ini. Dan itu unsur jiwa Anda, bukan makhluk gaib yang menempel kepada diri Anda. Slide langsung ke bawah. Ke bawah lagi. Ya, terus ke bawah, ke bawah. Habis ya? Oke. Itu ada tadi saya kirim gambar ya, file JPG.
ini berhubungan dengan ciri-ciri fisik akan kelahiran jabang bayi secara sempurna. Kalau dibahas nanti membutuhkan waktu yang panjang lagi. Kita bahas secara singkat saja. Ketika air ketuban ibu keluar saat Anda dulu hendak dilahirkan, itu artinya kesadaran Anda sempurna. Ketika darah ibu keluar setelah air ketubannya pecah sebelum Anda lahir, itu artinya perasaan jabang bayi, yaitu Anda waktu dilahirkan telah sempurna. Maka Anda bisa menangis. Ketika plasenta Anda keluar, maka pikiran Anda mulai sempurna untuk digunakan. Dan yang keempat, ketika plasenta Anda dipotong, menyisakan sedikit usus di pusar Anda, dan usus ini nanti akan lepas sendiri minimal 3 hari setelah kelahiran Anda. Ketika usus ini lepas, istilah Jawanya pupak puser atau cuplak puser, maka ingatan akan kehidupan masa lalu Anda tertutup. Ini bagi yang mempercayai kehidupan masa lalu. Dan orang Jawa, spiritualitas Jawa asli mempercayai akan hal ini. Dan dikatakan ketika cuplak puser, usus yang menempel di pusar Anda, sisa dari plasenta yang dipotong lepas dari pusar Anda, pada saat itu pula ingatan-ingatan masa lalu Anda tertutup sudah, dan Anda siap menjalani kehidupan baru sebagai jabang bayi yang baru. Slide selanjutnya, gambar selanjutnya. Monggo silakan gambar selanjutnya. Ya. Pengetahuan asli Jawa tersebut berkesesuaian dengan pengetahuan dari Buddha Tantra. Buddha yang ada di tengah sebagai sumber dari segala Buddha disebut Buddha Wairocana. Bisa dilihat di gambar. Coba lebih ke atas lagi. Di sana Buddha Wairocana sedang duduk sambil tangannya berpostur mudra Dharma Cakra Mudra. Artinya adalah memutar roda Dharma. Itu artinya adalah mulai menciptakan miniatur bagi jiwa. Terus sebelah kanan kita, di sana ada sebelah timur, dikenal sebagai Buddha Aksubhya. Dengan mudra bumi Sparsa Mudra. Di sana diartikan mudra tersebut adalah bersaksi kepada bumi. Tetapi arti sesungguhnya adalah menyadari kelahiran di dunia fana. Sehingga dia memegang tanah. Menyentuh tanah.
Bagian bawah adalah Buddha Ratna Sambawa. Dia mempergunakan mudra wara mudra sebagai lambang dari pelepasan. Dan ini berhubungan dengan perasaan. Dengan tangan terbuka, menyimbolkan melepaskan segala kemelekatan, benci, dan cinta. Karena ketika kita menyimpan dan menggenggam perasaan benci dan cinta sedemikian kuat, maka efeknya tidak begitu baik kepada perkembangan batin kita. Selanjutnya yang barat adalah Buddha Amitabha dengan memakai mudra dhyana mudra. Dhyana mudra artinya adalah bermeditasi, memusatkan pikiran, dan ini berhubungan dengan pikiran. Terus yang utara, Abhaya mudra yang bagian atas itu nggak kelihatan. Buddha Amoga Siddhi. Abhaya mudra artinya adalah memberikan kedamaian dan ketenangan kepada jiwa. Aboyo, abhaya, menolak segala kekhawatiran. Itu artinya adalah ketika ini berhubungan dengan ingatan. Kadangkala sesuatu masa lalu yang membuat kita trauma dan kita takut terulang lagi, membuat kita ketakutan, walaupun sebenarnya hal tersebut belum tentu akan terjadi lagi. Nah, melihat dari postur-postur Buddha mulai Vairocana, Aksobhya, Ratna Sambawa, Amitabha, sampai ke Amoga Siddhi. Kalau kita tilik, semuanya bersumber dari ajaran Jawa asli. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyontoh siapa? Di dalam ajaran Jawa, ada keilahian Sang Hyang Kaliwon, Sang Hyang Umanis, Sang Hyang Pahing, Sang Hyang Palguna, dan Sang Hyang Cemengan yang bukan untuk disembah. Tetapi untuk dimeditasikan. Terangnya seperti ini. Ketika Anda mengalami gangguan kesadaran, Anda harus memeditasikan kepada Sang Hyang Umanis. Ketika Anda memiliki gangguan perasaan, maka Anda harus memeditasikan kepada Sang Hyang Pahing. Ketika Anda memiliki gangguan konsentrasi, maka Anda harus memeditasikan kepada Sang Hyang Palguna. Ketika Anda memiliki gangguan ingatan, maka Anda harus memeditasikan kepada Sang Hyang Cemengan. Itu dalam ajaran Jawa. Ini masih berkesesuaian dengan Panca Dhyani Buddha sebenarnya. Tetapi bedanya, pada perkembangan selanjutnya, Panca Dhyani Buddha ini di beberapa sekte Buddha Tantrayana disembah-sembah, sehingga kelima Buddha ini menjadi sosok dewata baru. Jadi mereka mempercayai ada Buddha Aksobhya di surga timur, ada Buddha Ratna Sambawa di surga selatan, ada Buddha Amitabha di surga barat, ada Buddha Amoga Siddhi di surga utara. Aliran yang memuja Buddha Amitabha di surga barat adalah aliran dari Biksu Tong, sebagaimana film dari Sun Gokong. Jadi mereka selalu memuja-muja Buddha Amitabha. Mereka mempersonifikasikan Buddha Amitabha sebagai sosok dewata baru yang berdiam di surga barat. Perkembangannya menjadi demikian. Tetapi ketika ditarik kepada ajaran Jawa asli, bahwa mereka semuanya bukan personifikasi dewata. Mereka semua adalah kekuatan-kekuatan roh yang hendak
menciptakan jiwa-jiwa manusia. Slide selanjutnya, gambar selanjutnya. Sudah dijelaskan di depan, jadi Sang Hyang Umanis atau Legi, Sang Hyang Paing, Sang Hyang Palguna atau Pon, Sang Hyang Cemengan atau Sang Hyang Wage, dan Sang Hyang Kliwon, akhirnya didokumentasikan oleh orang Jawa menjadi nama dari hari 5. Sampai sekarang masih dipakai sebagai pasangan dari hari 7. Hari Kliwon, hari Legi, hari Paing, hari Pon, hari Wage. Padahal sebenarnya ini merupakan dokumentasi dari jiwa manusia. Dari diri kita sendiri. Dari unsur jiwa kita sendiri. Selanjutnya ke bawah. Nah, ini ada tradisi dari masyarakat Jawa untuk namanya memulih. Memulih itu dari kata mulyo. Memulyo jadi memulih, artinya meluhurkan. Jadi setiap kelahiran orang Jawa itu diharapkan membuat bubur untuk menyeimbangkan unsur-unsur jiwa mereka sendiri. Bubur putih diletakkan di timur sebagai lambang dari Sang Hyang Umanis atau Kakang Kawah. Bubur merah diletakkan di selatan sebagai lambang Sang Hyang Pahing atau Getih. Bubur setengah merah, setengah putih diletakkan di barat sebagai lambang dari Sang Hyang Palguno atau Sang Hyang Pon atau Adi Ari-ari atau pikiran. Bubur merah dengan titik di atas putih diletakkan di utara sebagai lambang dari Sang Hyang Cemengan atau Sang Hyang Wage atau ingatan atau saudara puser. Yang tengah adalah bubur putih dengan dikasih 5 irisan gula Jawa ditata majupat namanya. Jadi di tengah 1, di timur 1, di selatan 1, di barat 1, di utara 1, sehingga membentuk miniatur dari bubur yang lainnya sebagai lambang roh yang telah mendesain jiwa manusia. Ini manusia Jawa biasanya setiap weton melakukan memulih dengan doa-doa tertentu agar bisa menyelaraskan unsur-unsur jiwa mereka yang mungkin selama 1 bulan terkena gempuran himpitan duniawi, himpitan segala hal yang menyesakkan, sehingga perlu untuk dicas kembali, diseimbangkan kembali dengan cara melakukan memulih seperti ini. Sekarang sudah jam berapa ini? Ya. Sudah hampir 4:30. Kiranya cukup itu dulu. Sebenarnya masih banyak yang hendak kita sampaikan karena memang waktunya terbatas. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi uraian yang belum sempat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga sedikit yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan bagi rekan-rekan sekalian. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Damar Sasangka. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertama dibuka dengan 3 orang penanya. Silakan open mic bagi yang sudah bertanya di forum chat. Baik, kepada Bapak Teguh Imanto, saya persilahkan. Silakan Bapak. Masih mute.
Mic-nya masih mute, Pak. Mohon maaf. Mikrofonnya masih mute. Baik, kepada Bapak Teguh. Mungkin dari hostnya mungkin ya. Itu di unmute. Pengaturannya mungkin di unmute gitu. Bisa diterima? Baik, Bapak Teguh, silahkan. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Melihat presentasi dari Bapak, apakah ajaran kejawen itu murni dari latar belakangi agama Buddha? Apakah sudah termodifikasi dengan ajaran Islam yang masuk ketika ada sunan-sunan yang berperan di tanah Jawa, dimulai dari Sunan Kudus, kemudian diteruskan dengan Sunan Kalijaga. Nah, pergeseran ini itu kan ada kelanjutannya. Apakah Bapak memberikan contoh kehidupan di dalam masyarakat Jawa yang dilahirkan dari ajaran kejawen, budaya-budaya? Apakah ini sama dengan budaya-budaya selanjutnya? Sebab pada berikutnya itu ada budaya-budaya yang dilahirkan Islam versi NU. Gitu. Nah, ini apakah berada di tengah-tengah ataukah ada kelanjutannya? Ini saya masih belum menangkap ini. Apakah murni dari Buddha ataukah diteruskan nanti ketika Islam masuk melahirkan budaya baru yang versi Islam. Soalnya ini ada banyak sekali peradaban versi Jawa itu. Contohnya mitologi dari Nyi Roro Kidul. Nah itu sebenarnya dari mana? Apakah dari versinya Sunan yang melahirkan dari masyarakat NU, terus apakah dari kejawen? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Tes. Iya, terima kasih Bapak. Saya akan mencoba menjawab seterang mungkin, sesingkat mungkin, dan mudah untuk dipahami. Tes. Ya. Seperti yang sudah kita paparkan pada awal uraian tadi, sebenarnya kejawen itu muncul selepas runtuhnya Mojopahit. Awal tadi sudah kita paparkan, itu tercatat di dalam sejarah Lasem atau Carito Lasem. Sebelum Majapahit runtuh, tidak dikenal istilah kejawen. Tidak ada catatan baik dari rontal maupun inskripsi yang menyebut dengan terang-terangan pengikut kejawen. Nama kejawen sekali lagi baru dikenal setelah Mojopahit runtuh dan masuknya Islam ke Jawa. Dengan demikian ketika jenengan tadi mengatakan apa kejawen itu murni atau bercampur dengan Islam, dengan narasi yang sudah saya paparkan, jelas kejawen itu bercampur Islam, Bapak. Kejawen itu artinya unsur Islamnya itu unsur tasawuf, dibungkus dengan ritual kuno. Dan tentu saja di sini adalah ritual Hindu Tantra, Buddha Tantra, dan tak luput pula ritual Jawa asli. Jadi formatnya, bungkusnya itu seolah-olah ajaran leluhur, tetapi intinya adalah Islam tasawuf. Apakah bisa? Bisa.
senyampang itu Islam tasawuf. Tetapi akan menemukan kesulitan ketika yang hendak dipadu-padankan, hendak diselaraskan, hendak, kalau boleh dikatakan hendak disinkretiskan adalah Islam fikih semacam Islam Wahabi. Tentu ini susah untuk bisa dipadu-padankan. Karena yang dipadu-padankan adalah Islam tasawuf, maka hasilnya bisa sinergi, lahirlah apa yang disebut kejawen. Ini merupakan banyak salah kaprah di luar sana yang mengatakan bahwa kejawen itu ajaran Jawa asli. Saya sejak 2014 sudah menyuarakan bahwa kejawen itu bukan ajaran Jawa asli. Banyak unsur tasawuf Islam di dalamnya. Kalau kita mau jujur, mau mendedah, ajaran-ajaran kejawen pasti tidak akan luput dari apa yang disebut dengan dat, sifat, asmo, afngal. Ini adalah pembahasan Jawa dari kosakata Arab zat, sifat, asmo, af'al. Tidak akan luput dari pembahasan tentang betal makmur, betal mukarom, betal mukaddas. Ini pembahasan Arab dari baitul makmur, baitul muharram, baitul muqaddas. Tidak akan luput dari pembahasan Allah, Muhammad, Rasul. Ini adalah pembahasan dari bahasa Arab Allah, Muhammad, Rasul, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seluruh ajaran kejawen berkutat di situ. Terutama yang sering muncul adalah pembahasan tentang 4 nafsu yang disebut subiyah, mutmainah, amarah, luamah. Ini dari bahasa Arab sebenarnya, bukan dari bahasa Jawa. Mengapa bisa demikian? Ya, menurut saya pribadi, ini memang disengaja, Bapak. Disengaja di format demikian untuk menarik minat orang-orang Jawa masa lalu agar mau masuk Islam tanpa paksaan, tanpa sadar, dengan diberikan gula-gula pengetahuan masa lalu, sehingga nanti ketika mereka sudah bersedia memeluk Islam, maka baru dibimbing kepada ajaran Islam yang bernuansa tasawuf. Demikianlah kejawen tersebut. Maka kalau menurut saya lagi, pandangan subjektif saya lagi, Islam yang dikembangkan NU ini sebenarnya juga kejawen, meneruskan pola-pola Wali Songo masa lalu. Demikian menurut pandangan saya. Sebelum kejawen ada yang disebut Jawa Budo, sebagaimana sudah kita paparkan sebelumnya. Istilah Jawa Budo ini yang memberikan pertama kali adalah Raden Ngabei Ranggawarsita. Sehingga zaman sebelum Islam masuk kerap disebut zaman Budo oleh Raden Ngabei Ranggawarsita. Bahkan ada huruf Jawa Kawi yang berbeda dengan yang digunakan di kalangan perkotaan dan sering dipakai di lereng-lereng gunung oleh para ajar dan para begawan Jawa. Oleh Raden Ngabei Ranggawarsita disebut sebagai Aksara Budo. Nah, masa Jawa Budo ini adalah masa-masa berkembangnya ajaran Siwa Tantra bercampur dengan Buddha Tantra dan bercampur dengan ajaran Jawa asli pastinya. Pola-pola seperti ini masih bisa kita lihat dengan pada pola keagamaan di Bali. Di Bali itu unsur Siwa Tantra, Buddha Tantranya ada, tetapi ada pula unsur-unsur yang tidak didapatkan dari ajaran Siwa Tantra maupun Buddha Tantra yang berasal dari India maupun Nepal. Unsur-unsur asli inilah sebenarnya yang saya sebut sebagai keyakinan asli
Jawa Bali. Mengapa saya sebut ada unsur Jawa di sana? Karena agama Hindu Bali pun sebenarnya juga datang dari Jawa. Ketika awal mulanya dibawa ke Bali, tentunya unsur Siwo Tontro, Buddha Tontro, dan Jawa asli yang dibawa ke sana. Ketika berkembang di Bali pasti bertambah dengan unsur agomo asli Bali yang konon dulu disebut dengan agomo Tirta. Nah, pola-pola ajaran asli ini masih bisa kita saksikan dalam ritual Hindu Bali sekarang. Dengan demikian, kalau kita mau merunut, ada 3 keyakinan besar yang pernah berkembang di Jawa. Pertama adalah keyakinan Jawa asli. Kedua adalah keyakinan Jawa Buddha, yaitu ajaran Hindu, Buddha yang bercampur dengan Jawa asli. Dan yang ketiga adalah kejawen, yaitu Islam tasawuf yang dibalut dengan ritual-ritual kuno. Kiranya bisa cukup sedikit menjawab dari pertanyaan Bapak. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Damar atas penjelasannya. Selanjutnya ada penanya kedua dari Bapak Didi Utami. Kepada Bapak Didi, dipersilahkan. Bapak Didi Utami. Iya, Bapak Didi, silahkan. Yes, do you hear me? Mas, jelaskah? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Kebetulan ibu saya juga kejawen, tapi nggak tahu kejawen yang tersesat atau kejawen yang kejawen gitu. Posisi saya sekarang di luar negeri untuk belajar, tapi setiap saya keluar negeri, ibu selalu ngitung tanggal yang baik untuk saya terbang dan nyematin kembang kantil di koper saya selalu. Ada beberapa hal Bapak yang ingin saya tanyakan, tapi monggo apakah Bapak kerso untuk menjawab semuanya atau tidak. Yang pertama, tadi Bapak ngendiko kalau misalnya manusia zaman sekarang itu berbeda dengan manusia purbakala karena jiwa manusia yang sekarang itu sudah tertutup debu gitu. Itu yang saya pahami. Yang ingin saya tanyakan Bapak, lalu bagaimana gitu jiwa manusia purbakala? Terus di terminologinya Bapak, apakah ada diferensiasi yang jelas antara zaman purbakala dan zaman sekarang gitu? Itu yang pertama. Dan kedua, Bapak, mohon maaf sedikit keluar dari konteks, apakah ada teori waktu gitu Pak di dalam filsafat Jawa? Maksud saya, yang sering saya dengar, kalau misalnya ada orang pengen menang togel, atau pengen menang totor, atau bentuk judi yang lain, si oknum dalam tanda kutip dukun itu memerintahkan jin untuk pergi ke masa depan, melihat nomor totor yang keluar, lalu dia kembali lagi ke masa sekarang untuk nyebutin nomor totor tersebut. Maksud saya, kalau misalnya ada teori waktu yang dipropos katakan oleh filsafat Jawa dengan analogi si totor dan dukun tadi, berarti mungkin itu sedikit keluar dari teori waktu yang kita kenal sekarang gitu. Teori waktu linear yang cuma dulu, sekarang, dan masa depan gitu. Sedangkan tadi di yang jin tadi bisa ke masa depan, lalu kembali ke masa sekarang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Bapak, tadi Bapak juga ngendiko kalau misalnya tentang kehidupan masa lampau gitu. Yang pengen saya clearkan mungkin, berarti di kehidupan yang baru, maksudnya di masa sekarang ini, apakah itu berarti bahwa jiwa itu tuh lahir kembali, atau dia itu hanya bertransformasi ke tubuh yang baru? Dan ketika itu lahir atau bertransformasi kembali ke tubuh yang baru, kemana gitu jiwa itu pada saat menunggu si tubuh atau transformasi yang baru tersebut? Matur suwun sanget Bapak.
Saruhayu. Pertanyaan pertama sebenarnya bukan terkait dengan manusia purba, masa lalu atau masa sekarang, bukan. Yang saya maksud jiwa-jiwa manusia tertutup debu itulah jiwa manusia secara keseluruhan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, ketika debu-debu sudah tersingkirkan, maka jiwa akan terserap kepada ruh. Dan ruh akan mencapai titik keseimbangan dan terserap lagi kepada Sang Hyang Urip. Mencapai keseimbangan total. Jadi ini berkaitan dengan spiritualitas. Bukan berkaitan dengan manusia purba dan manusia modern. Ketika manusia sudah lahir ke dunia, berarti dia ada di dalam debu-debu ketertutupan. Ada unsur yang menutupi jiwa-jiwa manusia yang tadi sempat kita ketengahkan di dalam slide tadi yang disebut sebagai Sang Hyang Warono Jati. Sebagai efek guncangan pertama Sang Hyang Urip yang melahirkan Sang Hyang Magawi Urip dan Sang Hyang Warono Jati. Sang Hyang Warono Jati ini yang bertugas menyelubungi roh sehingga kekuatan ilahiyahnya berkurang drastis dan lahirlah jiwa-jiwa yang semakin tertelikung oleh tabir kegelapan sehingga menjadi manusia fana. Itu untuk jawaban pertanyaan pertama. Jadi tidak ada hubungan dengan manusia purba dan manusia sekarang. Jawaban yang kedua, di dalam pandangan masyarakat Jawa, memang masa depan bisa diterawang. Tetapi dengan mempergunakan kekuatan ilahi. Sehingga hanya manusia-manusia terpilih saja yang bisa menerawang masa depan. Dan kalau mempergunakan analogi jin, bagi masyarakat Jawa, jin tidak bisa sesakti itu. Ranah untuk jongko atau meramal masa depan atau menerawang masa depan letaknya ada di ranah ilahiyah. Hanya manusia sudah menyentuh keilahian di dalam dirinya yang bisa melakukan hal tersebut dan diyakini salah satunya adalah Raden Ngabei Ronggowarsito. Orang Jawa mengenal itu, mengenal kekuatan untuk melihat masa yang akan datang. Tetapi kekuatan tersebut ada di dalam ranah ilahiyah, bukan ranah kegaiban yang bisa dilakukan semacam demit, jin, genderuwo, dan sebagainya. Untuk pertanyaan ketiga, tadi pertanyaan ketiga apa, nggih? Mohon diungkapkan lagi, Bu. Yang ketiga tadi apa? Kepada Mbak Didi, atau mungkin berdasarkan catatan saya, Pak. Ya, Pak. Di dunia yang baru itu, jiwa lahir baru atau transformasi dari jiwa yang lama? Iya, ya. Sepanjang yang saya pahami dari mempelajari naskah-naskah Jawa, ada yang disebut sebagai alam antoro, yaitu alam transit bagi jiwa-jiwa sebelum dia manitis. Ke arah mana jiwa ini manitis semua ditentukan oleh akumulasi perbuatan baik dan perbuatan buruknya sendiri. Bukan ditentukan oleh personality super yang bisa menentukan jiwa harus lahir kemana.
Manitis atau kelahiran kembali semuanya sepenuhnya ditentukan oleh akumulasi dari perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Ketika seorang manusia meninggal, untuk sementara dia akan hidup di alam antoro, alam transit, untuk bersiap mengarah kepada kemana dia harus diakhirkan kembali. Selama di alam antoro ini, diyakini di dalam keyakinan masyarakat Jawa, jiwa memiliki kebebasan untuk mempercepat masa transitnya atau menunda dalam beberapa waktu untuk hidup di alam antoro dalam beberapa lama lagi. Jiwa-jiwa yang menunda untuk manitis biasanya memiliki urusan tertentu di kehidupan sebelumnya yang harus dituntaskan. Atau mungkin memiliki trauma-trauma tertentu yang juga belum bisa dia hilangkan. Jiwa-jiwa yang seperti ini yang dikenal di dalam masyarakat Jawa sebagai roh-roh gentayangan. Tugas sebagai pelaku spiritual Jawa salah satunya adalah ikut menyadarkan kepada jiwa-jiwa seperti ini agar segera melanjutkan perjalanan mereka kembali. Itu salah satu tugas dari pelaku spiritual Jawa asli. Tentu saja yang percaya dengan kelahiran kembali. Bagi yang tidak percaya dengan kelahiran kembali, tentu tidak menjadi kewajiban bagi mereka. Setelah jiwa sudah berasa lega, sudah plong, sudah tidak ada beban, biasanya jiwa akan melanjutkan perjalanannya untuk manitis sesuai dengan akumulasi perbuatan baik maupun perbuatan buruknya. Di keluarga mana dia lahir, menjadi anak nomor berapa, hidup dalam kemiskinan atau berkecukupan, memiliki fisik yang sempurna atau bercacat, dan lain sebagainya, menurut keyakinan Jawa, semua ditentukan oleh akumulasi perbuatan baik dan perbuatan buruknya yang diistilahkan dalam Jawa adalah pakarti holo, pakarti hayu. Pakarti holo itu adalah perbuatan buruk, pakarti hayu adalah perbuatan baik. Begitu jiwa sudah manitis sesuai dengan kalkulasi yang tepat, sesuai dengan perhitungan pakarti holo dan pakarti hayunya, maka disebut ngunduh wohing pakarti atau memetik buah perbuatan. Itu dalam pandangan Jawa. Mungkin sedikit banyak mirip dengan pandangan Hindu, Buddha. Tetapi dari sekian banyak teks-teks yang pernah saya pahami, memang spiritualitas Jawa selalu berkutat kepada cokro manggilingan atau perputaran roda. Termasuk adalah perputaran jiwa dalam kelahiran kembali. Kiranya demikian jawaban saya, semoga bisa memuaskan. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mengingat waktu yang sangat terbatas, sebenarnya masih banyak beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Namun karena kita keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab diakhiri. Dan kepada Bapak Teguh Imanto dan Mbak Didi Utami, mohon untuk mengirimkan nomor HP kepada host karena terpilih sebagai peserta untuk kuis filsafat
pada tanggal 12 nanti. Selanjutnya, mungkin ada closing statement dari Bapak Damar Sasangka untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semuanya yang telah menyimak uraian saya yang sebenarnya masih kurang banyak yang hendak disampaikan. Tetapi saya kira tadi sudah cukup mewakili dari apa yang menjadi tema pada sore kita pada sore hari ini. Semoga ke depan bisa semakin digiatkan kegiatan-kegiatan sharing seperti ini, sehingga diharapkan nanti akan membuka sekat kepemahaman bersama, menghindarkan kesalahpahaman yang mungkin tidak perlu, sehingga kesatuan kita sebagai anak bangsa bisa terjalin dengan apik dan semakin baik. Kiranya cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan yang hadir pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh panitia. Tak lupa kepada host yang telah mendampingi saya selama acara. Saya ucapkan terima kasih. Sebagai salam penutup, saya akan mengucapkan salam dari komunitas saya sebagai harapan keselamatan tertuju pada kita semua. Sarwo Hayu. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Bapak. Demikian kuliah umum pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber, kepada peserta, dan rekan-rekan media dari Mojok.co dan Kompas ID. Terima kasih atas partisipasinya. Setelah ini akan ada sesi dialog yang akan dipandu oleh Mas Dery Sulistia AP. Dari saya sekian. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.